Selamat siang pemirsa, kita bertemu lagi di Gus Andi Channel. Kita bicara berbagai hal, terutama untuk budaya. Budaya itu yang hari ini banyak orang sering mengatakan satu tokoh yang namanya sering disebut Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok itu sebenarnya gimana? Gus Andi, kita ketemu lagi dengan Gus Andi yang boleh cerita tentang ketokohannya. Ini tokoh yang luar biasa ini, Ken Arok. Gimana Gus Andi, monggo? Iya, Mbah Rio, tokoh budayawan yang memancing saya untuk bercerita tentang Ken Arok. Pemirsa sekalian, Ken Arok ini tokoh besar yang melegenda dengan karakternya khusus, dan ini juga banyak mengilhami ketokohan para elit bangsa ini. Satu yang itu ya, karakternya. Kedua, Ken Arok mengingatkan kita pada sebuah keris yang melegenda, keris Empu Gandring. Nah, yang ketiga, Ken Arok adalah sosok orang kebanyakan yang menjadi raja. Nah, ini luar biasa ini, tokoh kebanyakan yang menjadi raja. Kelihatannya Gus Andi juga kolektor besar ini ya. Banyak yang disimpan macam-macam keris ini. Juga coba diceritakan kira-kira apa ini yang bisa memancing untuk generasi-generasi yang muda-muda milenial ini juga mengenal, ikut serta mengenal apa itu keris, apa itu barangkali di sana ada tombak dan sebagainya, Gus. Monggo, Gus. Iya. Kalau ini di belakang kita ini, Pak, itu bagian dari untuk nguri-nguri budaya, melestarikan peninggalan nenek moyang kita. Dan kebetulan merupakan sebuah peninggalan berupa tosan aji, yaitu keris, atau di sini ada juga tombak, ya, yang merupakan tentu senjata perang pada zaman dulu sebelum ada senjata modern. Nah, kembali pada ketokohan Ken Arok, Bang. Ken Arok dalam rangka melaksanakan niatnya, pikiran utama adalah dengan cara apa? Memikirkan itu untuk merebut Ken Dedes. Apa saja langkah yang harus dilakukan? Ini siasatnya ini. Yang pertama adalah memesan sebuah keris ke Empu Gandring namanya waktu itu. Empu yang sangat terkenal di zaman itu memesan sebilah keris dengan tujuan untuk bisa menyingkirkan Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok ini adalah pemuda desa yang lahir dari pasangan petani dan pemuka agama pada saat itu, dan dilalahnya sekian puluh tahun sampai 8 tahun sampai satu dasa ya, Warsa itu pasangan ini nggak punya keturunan. Tapi suatu ketika setelah menikah tadi itu sekitar 10 tahun, mendadak istrinya hamil. Pasangan dari pemuka agama ini. Lahirlah bayi yang bernama Ken Arok. Ya. Ken Arok ini lahir tidak terlalu besar. Pada proses bayi itu menuju ke anak-anak, ada huru-hara yang menyebabkan orang tuanya meninggal semuanya.
dan ditemukanlah diasuh oleh raja rampok. Bayangkan yang mengasuh Ken Arok ini rajanya penjahat, sudah penjahat rajanya Pak. Tapi karena penjahat ini sayang dan sebagainya, dididiklah Ken Arok menjadi anak yang hebat, kanuraga, pintar dan sebagainya. Ya tentu kacang ora ninggal lanjaran. Ya, Kacang, ya. kacang tidak meninggalkan lanjaran, artinya ya apapun pengaruh dari yang mendidik itu terbawa menjadi karakternya Ken Arok. Dan Ken Arok juga ikut merampok, ikut ini, tapi untuk membantu masyarakat yang kurang. Pada suatu ketika beliau juga terpilih menjadi salah satu prajurit inti di Tumapel itu, kok dilala Mbah? Dilala ini waktu beliau ini ingin menolong gustinya, Gusti Ratu Ayu Ken Dedes. Weh Mbah, ini ngeri ini Mbah. Ken Dedes turun dari kereta kencananya, terbuka sedikit saja ini, terbuka pahanya itu, bersinar. Betisnya itu luar biasa bersinar, seperti ada tanda sesuatu itu. Nah, Ken Arok yang anak muda itu tidak ngerti apa-apa ini, petunjuk apa ini. Dilaporkankah ke seseorang pendeta. Ditanyakan apa maksud dari petunjuk ini. Ternyata petunjuknya itu mengagetkan. Beliau bilang gini, Pak. Barang siapa yang bisa mengawini Ken Dedes dan melahirkan keturunan-keturunan itu akan menjadi raja-raja di Nusantara. Wah, luar biasa. Dahsyat ini. Barang siapa bisa mengawini Ken Dedes setelah mendapat tunjuk itu, akan keturunannya menjadi pemimpin Nusantara ini. Maka timbul niat seketika itu bagaimana menyingkirkan Tunggul Pametum, suami dari Ken Dedes itu. Apa yang dilakukan Mbah? Pesan keris. Iya. Nah, kalau saya nggak perlu pesan ini Mbah. Ini keris-keris yang merupakan peninggalan dari tokoh-tokoh masyarakat, para pemilik yang sebelumnya sudah tidak mau merawat, kami rawat. Karena keris itu mengandung berjuta-juta doa. Satu keris tidak akan sama dengan keris lainnya. Beda. Ya kan? Sehingga kumpulan doa-doa ada di sini, doa-doanya. Nah, kembali lagi ke tokoh Ken Arok, Mbah. Singkat cerita, akhirnya beliau berhasil mendapatkan keris itu, meskipun dalam perdebatan dan sebagainya. Empu Gandring akhirnya dibunuh oleh Ken Arok supaya tidak meninggalkan jejak. Kemudian keris itu dibawa ke istana Tumapel, dan pada saat yang sudah dinantikan dibunuhlah Tunggul Pametum oleh keris itu. Keris yang sangat sakti yang diciptakan Empu Gandring ini memang memakan banyak korban sampai 7 turunan. Ini sudah 2, Empu Gandring sendiri, Tunggul Pametum sendiri. Dipanggil lah Kebu Ijo. Gimana kok sampai terjadi pembunuhan sebagainya ini, dialibikan begitu seakan-akan yang membunuh Kebu Ijo. Maka prajurit lainnya ngejar Kebu Ijo dan Kebu Ijo dibunuh. Nah, berhasillah siasat Ken Arok akhirnya mengawini Ken Dedes yang luar biasa cantik jelitanya, Mbak. Weh, kayak sekarang ini bintang film yang ke Sohor itu, Mbak. Iya. Banyak ketawa terus kalau bisa cantik ini. Iya. Ken Dedes, fenomenal ya cerita ini. Fenomenal sekali, ya. Kecantikan Ken Dedes ini menyebabkan Ken Arok juga akhirnya mampu mendapatkan putra yang lahir dari Ken Dedes, bernama Tohjoyo. Nah, sebelum Ken Dedes melahirkan dengan bersuamikan Ken Arok, dengan Tunggul Pametum mempunyai anak namanya Anusapati. Nah, Anusapati ini tahu
akhirnya cerita kalau yang membunuh ayahnya Ken Arok, maka Ken Arok juga akhirnya dibunuh dengan keris itu juga Oleh Anusapati atas informasi dari Ken Dedes yang menceritakan sebenarnya siapa sebenarnya yang membunuh ayahandanya Anusapati itu. Maka Anusapati akhirnya mengganti raja, menggantikan Ken Arok. Nah, anak dari Ken Arok yang kawin dengan Ken Dedes pun yang namanya Toh Joyo tahu kalau Ken Arok dibunuh oleh Anusapati yang sekarang jadi raja. Nah, maka di sebuah pertarungan sabung ayam dan sebagainya, Toh Joyo berhasil membunuh Anusapati. Maka Toh Joyo menjadi raja berikutnya. Ya. Nah, pada saat Toh Joyo sudah menjadi raja, Ken Arok akhirnya juga menikah dengan perempuan di luar Ken Dedes, namanya Ken Umang. Nah, ada dua jalur ini akhirnya. Kemudian jalur yang penerus dari Ken Dedes ini menjadi raja terus sampai Anusapati terbunuh, Toh Joyo naik jadi raja, Toh Joyo terbunuh, kemudian Wisnuwardana menjadi raja dan Wisnuwardana terbunuh, digantikan oleh Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara inilah raja terbesar Majapahit. Raja terbesar dari Raja Singosari yang dibangun oleh Ken Arok. Nah, Ken Arok sendiri dengan istri Ken Umang ini menghasilkan anak yang bernama Mahesa Wong Ateleng. Mahesa Wong Ateleng mempunyai anak namanya Mahesa Cempaka, dan Mahesa Cempaka mempunyai anak namanya Lembutal dan melahirkan anak bernama Raden Wijaya. Bayangkan, dari seorang hebat Ken Arok ini menurunkan raja-raja besar yang akhirnya juga mendiri Majapahit. Yang Mbah Haryo tahu sendiri, cikal bakal kerajaan besar Majapahit inilah yang menghilami lahirnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang lainnya, dan bisa sampai sekarang ini. Kalau ditarik dari sebuah kesimpulan narasi besar ini, pemimpin-pemimpin bangsa kita, mau yang terahnya Majapahit yang tidak, selalu ingin mempersonifikasikan tokoh-tokoh kerajaan ini, mengambil auranya untuk menjadi kekuatan di luar kekuatan dirinya. Itu, Mbak. Berarti hebat sekali ya Ken Arok. Wah, luar biasa Ken Arok. Oke. Demikian pemirsa. Siapa yang ingin ikutan jadi Ken Arok? Ini wah menarik sekali. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.